Ya, tadi baru saja kita saksikan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso membacakan keenam orang, lima diantaranya adalah saksi ahli, sementara satu orang adalah saksi yang membantu proses otopsi di tanggal 7, yaitu Sirajudil Uman selaku biologi forensik yang melakukan TKP pada tanggal 12 maksud saya. Kemudian ada lima orang lainnya yaitu Heri Prianto, anggota kepolisian yang juga bertindak sebagai ahli bidang digital forensik. Kemudian ada Arif Sumirat oleh ahli balistik dan beberapa diantaranya memang memutuskan untuk melakukan persidangan secara tertutup. Salah satunya dilakukan oleh permintaan Vira Sania selaku ahli DNA mengingat ada beberapa hal yang memang terbilang cukup sensitif. Silakan. Masih ingat kapan? Maksudnya kayak yang mulia? Saudara kan coba diterangkan apa poligraf itu? Siap. Poligraf adalah aktivitas pemeriksaan dengan menggunakan alat poligraf untuk menentukan seseorang itu apakah terindikasi bohong atau jujur yang mulia. Terindikasi bohong atau jujur? Siap. Bisa saudara terangkan apakah poligraf ini mempunyai ketepatannya berapa persen? Mohon izin sesuai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Poligraf Amerika yang mulia, untuk teknik yang kita gunakan yaitu Utah City itu memiliki nilai keakuratan di atas 93% yang mulia. Memiliki nilai keakuratan di atas 93%. Pada saat sebelum berkas ini dilimpah dalam pemeriksaan penyidikan, apakah saudara memeriksa semua kelima terdakwa ini? Keterangannya? Untuk pemeriksaan poligraf, ya yang mulia. Boleh saudara terangkan bagaimana cara mekanisme saudara mengambil keterangan mereka dan memeriksa keterangan mereka? Siap. Mohon izin yang mulia menyampaikan, pemeriksaan poligraf dimulai dari permintaan dari penyidik. Setelah ada permintaan dari penyidik, kami selaku pemeriksa poligraf melakukan koordinasi dengan penyidik berkaitan dengan isu yang akan angkat pada saat proses pemeriksaan. Kemudian setelah itu kami mempelajari konstruksi kasusnya seperti apa, kemudian menentukan waktu. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan yang mulia. Untuk tahapan pemeriksaan sendiri itu ada 3 yang mulia. Yang pertama adalah tahapan pretest. Tahapan pretest ini adalah tahapan di mana seorang pemeriksa menjelaskan mekanisme pemeriksaan poligraf. Di dalamnya ada berkaitan dengan riwayat kesehatan, riwayat sosial, terus menyamakan persepsi berkaitan dengan kronologi kejadian yang mulia. Terus setelah itu tahapan yang kedua adalah tahapan tes. Tahapan tes di sini dimulai dari ditandai dengan seorang terperiksa dipasang alat-alat yang berupa sensor. Sensor poligraf sendiri ada 4 yang mulia, yaitu sensor pernapasan dada, sensor pernapasan perut, sensor elektrodermal, dan sensor kardiovaskuler. Setelah itu, setelah seorang terperiksa dipasang alat-alat, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mulia, sesuai dengan metode yang kita gunakan. Setelah itu ada tahapan yang ketiga adalah tahapan post-test atau tahapan menganalisa grafik. Di mana dalam menganalisa grafik ini kami tidak bekerja sendiri yang mulia, kami bekerja secara tim untuk menentukan apakah terperiksa ini terindikasi berbohong atau jujur, seperti itu. Demikian yang mulia. Tadi saudara menjelaskan bahwa menurut standar dari Amerika ya, Siap. itu tingkat keakuratannya 93%. Siap. 7% sisanya? 7% sisanya lebih ke ini yang mulia, dari keeksportan dari seorang pemeriksa yang mulia. Semakin pandainya yang Siap. terperiksa atau yang memeriksa? Pemeriksa yang mulia. Pemeriksa. Oh, jadi tergantung pemeriksanya, kalau mempunyai kepandaian maka dia bisa lolos begitu? Atau bagaimana? Atau terperiksanya? Semakin pandai seorang pemeriksa
maka nilai keakuratan pemeriksaan ini akan semakin tinggi yang mulia. Oh, Seperti itu. gitu. Untuk nilai ambang bawahnya adalah 93%. Nilai ambang bawahnya adalah Siap. 93%. Kemudian seberapa sering dalam hal ini tes poligraf ini digunakan dalam tingkat penyidikan di kepolisian? Mohon izin yang mulia menyampaikan, memang untuk sering atau tidaknya kita melakukan pemeriksaan jarang yang mulia. Ya, Jarang dilakukan, siap. jarang dilakukan. Siap. Hanya tetapi pihak kepolisian dalam hal ini mempunyai teknologi untuk melakukan itu. Siap yang mulia. Saudara ahli ya, Siap. poligraf ya. Ini poligraf ini bisa enggak di apa namanya? Ini kan kebohongan ya. Siap. Kebohongan. Itu parameternya, parameter untuk sesuatu sudah dapat dibohongkan itu bohong itu ada presentasinya enggak? Untuk ada nilainya yang mulia. Ada nilainya. Jadi dengan metode scoring, yaitu membandingkan antara pertanyaan yang berkaitan dengan kasus dengan pertanyaan kontrol. Seperti itu yang mulia. Poligraf ini kan dapat diketahui dari detak jantung, Siap. apalagi Detak jantung, kelenjar keringat, pernapasan dada dan pernapasan perut yang mulia. artinya kondisi yang diperiksa juga berpengaruh. Siap. Apabila misalkan bisa enggak orang jujur ya malah terdeteksi bohong, mungkin enggak? Selama ini belum pernah yang mulia. Misalkan orang itu dalam kondisi ketakutan sama pemeriksa, Untuk kondisi ketakutan, mohon izin ya yang mulia, berarti kan mohon izin kalau untuk kondisi ketakutan berarti nanti ujungnya kan grogi yang mulia. ya Nah, kalau untuk grogi biasanya dari pemeriksaan ini, dari metode yang kita gunakan adalah metode Utah Yat-City. Metode Utah Yat-City ini terdiri dari 11 pertanyaan. Di setiap pertanyaan itu ada spot-spot grafik. Nah, biasanya kalau orang sepengalaman kami, kalau orang ini grogi, itu biasanya setiap spot ini akan muncul grafik-grafik grogi tersebut yang mulia. sebenarnya pemeriksaan poligraf ini ada berapa macam? Untuk metodenya yang mulia. Ya, kan ada misalkan ya no deception indicated. Oh, untuk hasilnya yang mulia. Apa Yang pertama adalah deception indicated atau terindikasi berbohong. Yang kedua adalah no deception indicated atau terindikasi jujur, terus indikasi tidak berbohong. Yang ketiga adalah no opinion. Tidak dapat disimpulkan yang mulia. Siap. Dalam hal apa orang dapat dikatakan tidak terindikasi berbohong? Pertanyaannya itu, dalam hal apa orang tidak terindikasi berbohongnya itu? Apa perbedaannya dengan tidak dapat disimpulkan? Berdasarkan hasil kita yang mulia, hasil hand scoring yang mulia. Kalau tidak dapat disimpulkan, Jadi dalam pemeriksaan poligraf itu ada cut score yang mulia. ya Cut score itu adalah nilai di mana seseorang ini terperiksa ini dia terindikasi berbohong, jujur atau no opinion, seperti itu yang mulia. menurut ini ya karena expertnya seseorang juga berpengaruh ya kan? Siap. Untuk ini kan. Bisa enggak, ini pertanyaan kembali, poligraf itu dimanipulasi? Jadi yang terperiksa, yang kita tes itu kebohongan itu memanipulasi. Selama ini, selama pengalaman kami yang mulia, belum ada yang pernah memanipulasi pemeriksaan poligraf yang mulia. Kalau dalam jurnal-jurnal Kalau di jurnal ada yang mulia. ada. Siap. Disebut dengan countermeasure yang mulia. Tolong jelaskan. Tolong jelaskan yang saudara baca di jurnal itu. Kalau untuk countermeasure yaitu tindakan-tindakan dari seorang terperiksa, bagaimana seorang terperiksa ini berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri yang mulia.
Dan selama saya baca di jurnal dan sharing-sharing dengan senior yang sudah lebih berpengalaman dalam pemeriksaan poligraf, dari tahun 60 itu hanya sekitar 4-5 orang yang lolos pemeriksaan poligraf. 4-5 orang yang lolos. Siap. Kalau diprosentasekan Dari jutaan pemeriksaan yang mulia, karena di Amerika, di negara-negara maju sendiri, pemeriksaan poligraf ini sudah sangat intens dilakukan yang mulia. jadi sekitar 4-5 orang itu Siap. lolos. Bisa dijelaskan lolosnya seperti apa? Saya tidak tahu yang mulia, Tidak tahu, tapi siap. yang jelas itu lolos. Siap. Ya. Jurnalnya Karena itu di juga. jurnal itu cuma di ini lolos seperti itu saja, Jenderal. Yang mulia, siap. Selanjutnya, saksi yang selanjutnya. Siapa namanya? Siap, nama Arif Sumirat, Arif Sumirat. Saudara dalam hal ini mempunyai keahlian ahli balistik. balistik. Oke. Saudara pada waktu itu ke TKP ya? Siap, betul. Ke TKP, kemudian saudara memeriksa uji balistik dari peluru-peluru yang ditembakkan. Siap, betul. Ditemukan berapa